Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan video materi yang berjudul Metodologi Fatwa dan Produk Fatwa DSN. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama Siti Aisyah, kemudian Lia Hikmatul Maula, dan Maghfirah Izani Maulani. Yang pertama, konsep fatwa. Fatwa merupakan titik temu antara teori hukum dengan praktek sosial. Secara sosial, fatwa memiliki 4 fungsi antara lain fatwa sebagai instrumen hukum, instrumen sosial, wacana politik, dan sebagai doktrin hukum. Fatwa mencangkup hal-hal yang bersifat qat'i atau jelas hukumnya dan zani sehingga berbeda dengan ijtihad yang tidak digunakan untuk masalah qat'i. Fatwa bisa dilakukan dengan perkataan, perbuatan, tulisan, isyarat, dan fatwa mencangkup semua persoalan kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Selanjutnya, pengertian fatwa. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif. Selanjutnya adalah syarat fatwa. Fatwa merupakan persoalan penting, karena itu adanya persyaratan pada substansi fatwa yang harus dilihat. Mufti atau orang yang berfatwa mempunyai persyaratan untuk berfatwa. Para ulama berbeda pendapat menetapkan persyaratan ijtihad, mulai dari yang ringan sampai kepada yang ketat. Al-Ghazali merumuskan kualifikasi mufti atau mujtahid sebagai persyaratan pokok kepada beberapa persyaratan. Yang pertama, mengetahui Al-Quran sebagai dalil hukum. Yang kedua, mengetahui hadis. Yang ketiga, mengetahui ijma atau konsensus ulama. Yang keempat, mempunyai kemampuan akal. Yang kelima, mengetahui dalil-dalil dengan segala persyaratannya. Yang keenam, mengetahui bahasa Arab. Yang ketujuh, mengetahui perbedaan antara nasih dan mansukh baik dalam kitab maupun dalam sunnah. Yang kedelapan, mengetahui perbedaan antara hadis sahih dan hadis dhaif yang diterima dan tidak diterima di kalangan umat. Yang terakhir, mengetahui usul fikih adalah ilmu yang harus diketahui para mufti dan mujtahid. Selain hal di atas, syarat seorang mufti agar fatwanya diterima dan dijadikan pegangan adalah persyaratan berkaitan dengan penyempurnaan mufti atau mujtahid itu sendiri. Abdul Muqtis menguraikan dengan persyaratan yang pertama, menguasai al-baroh al-asliyah. Yang kedua, memahami maqasid al-syariah. Yang ketiga, menguasai kaidah-kaidah umum. Yang keempat, menguasai tempat-tempat perbedaan ulama dan mampu memetakannya. Yang kelima, mengetahui kebiasaan yang berlaku di lingkungan mujtahid sehingga mampu melihat kontekstualnya hukum berdasarkan milenium masing-masing. Yang keenam, menguasai ilmu mantik atau logika. Yang ketujuh, bersikap adil dalam menempatkan integritas diri. Yang kedelapan, membangun citra yang baik dan memelihara diri dari perbuatan dosa. Yang kesembilan, cerdas, teguh, dan teliti dalam berijtihad. Yang kesepuluh, berserah diri kepada Tuhan. Yang kesebelas, dipercaya orang untuk melakukan ijtihad. Dan yang terakhir, konsekuen dalam berpikir, berucap, dan bertindak dengan sesuatu yang difatwakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan fatwa. Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting karena mufti atau pemberi fatwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syabiti berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi Muhammad SAW. Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri. Sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Selanjutnya, kaidah fatwa. Prinsip dasar penerapan kaidah dalam fatwa DSN MUI adalah yang pertama, kaidah al-taisir al-manhaji, yaitu menggunakan pendapat yang lebih rajin dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat saja.
Langkah operasionalnya adalah mencari solusi fikih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Dan yang kedua, menggunakan kaidah patokan atau untuk menentukan keabsahan. Akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya. Oleh DSN MUI, pandangan yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN MUI. Tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatan. Kaidah berikutnya adalah terkait dengan pemisahan antara harta halal dan non-halal atau at-tafriq baina al-halal wal haram. Umumnya, orang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Sesuai kaidah, apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram. Atau iza ijtama al-halal wa al-haram ghuliba al-haram. Kaidah berikutnya dalam upaya penerapan solusi fikih adalah adah al-nazhar atau telaah ulang. Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan atau ta'asur, ta'adudur, ausu'ubah al-amal. Kemudian metodologi fatwa. Penetapan fatwa dilakukan dengan metode sebagai berikut diantaranya. 1. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaknya ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam madhab dan ulama yang muktabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara teliti dalil-dalilnya. Yang kedua, jika telah jelas hukum dan dalilnya, hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Yang ketiga, apabila terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan madhab, maka A. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama madhab melalui metode al-jam wa al-taufiq. Dan B. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaronah dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqaron. Yang keempat, dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i atau kolektif melalui metode bayani, ta'alili atau kiasi, istihsani, ilhaqi, istislahi, dan sa'al zari'ah. Yang terakhir, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum atau maslahah ammah dan tujuan hukum Islam atau maqasid al-syariah. Selanjutnya, produk fatwa DSN. DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Contoh produk fatwa DSN. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/DSN MUI _3/2006 tentang akad tabaruk pada asuransi syariah, menetapkan fatwa tentang akad tabaruk pada asuransi syariah.